Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pada bulan ini kita berada di bulan Safar. Saat ini kita berada di bulan Safar, dan insya Allah bulan depan kita memasuki bulan Rabi'ul Awal, atau bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal penting yang perlu kita bahas berkaitan dengan bulan Safar ini, di mana ada satu pemahaman, yang pemahaman itu bukan barang baru, tapi pemahaman itu sudah bermula sejak masa jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul. Sampai hari ini dan sampai di tempat kita di Aceh, sebuah pemahaman tentang bulan Safar, bahwa bulan Safar ini adalah bulan kemalangan, bulan sial, bulan di mana hal-hal yang baik tidak dilakukan, agar tidak terjadi kemalangan atau kesialan. Nah ini, dan tadi pagi di Masjid Raya saya mendapatkan informasi, dan saya melihat sendiri, yang biasanya Masjid Raya pagi itu padat acara nikah dari jam 8 sampai jam 11. Setiap pagi itu biasanya ada 4 orang yang menikah, paling kurang 3 orang, 3 pasang, tapi biasanya full, di mana orang berebutan untuk mendapatkan tanggal agar bisa nikah di Masjid Raya, atau bisa menikahkan anaknya di Masjid Raya. Tapi tadi pagi tidak ada satupun yang menikah di Masjid Raya. Kosong habis, kosong. Dan itu tentu pemandangan yang langka. Biasanya tiap pagi orang menikah, tapi tiba-tiba tadi kosong. Dan itu berlangsung sudah beberapa hari, sepi lah daripada acara-acara nikah. Nah, kata Abi Jailani, yang memang beliau sering di situ, kenapa kosong, kenapa sepi? Dan beliau pun, Abi Jailani, yang biasanya baru pulang siap acara nikah semuanya, karena memang beliau biasa baca Al-Quran, tapi tadi beliau pulang sekalian sama saya pulang, siap subuh, ceramah, pulang. Nah, kata beliau, ini karena bulan Safar. Jadi orang-orang takut menikah, takut sial. Orang-orang takut menikahkan anaknya di bulan Safar ini karena takut malam. Itu kata beliau. Nah, beliau berpesan, tolonglah disampaikan di mimbar-mimbar tentang pemahaman yang keliru itu.
Bahkan pemahaman itu jatuh kepada kesyirikan, meyakini waktu tertentu bisa membawa kemalangan, atau meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa membawa kemalangan, itu dapat membawa kepada kesyirikan. Syirik, arti syirik, iman lenyap, iman terputus. Dan kalau meninggal dalam keadaan syirik, meninggal dalam keadaan syirik, maka di akhirat kekal selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saya juga terkejut. Kita pikir di Aceh enggak ada seperti itu. Apalagi katanya Aceh ini benteng terakhir akidah di Indonesia, atau benteng terkokoh. Tapi ternyata dengan kondisi kita lihat tadi pagi, dan juga mungkin sebagian kita sudah biasa, sudah pernah atau sering mendengar kondisi ini, maka ini menunjukkan persoalan akidah di Aceh ya masih dalam kondisi berat. Artinya kurafat, mitos, bahkan ini sudah sampai kepada syirik, masih sangat kentara, masih sangat kental di sebagian masyarakat Aceh. Nah, berkaitan dengan bulan Safar ini, kalau kita lihat sejarah Islam, kita buka sirah nabawiyah, kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menikah dengan Khadijah adalah di bulan Safar. Rasulullah menikah dengan ibunda kita Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha itu di bulan Safar. Nah, ya, wanita pemimpin ahli surga menikah. Rasulullah menikahinya bulan Safar. Dari pernikahan di bulan Safar tersebut, Rasulullah mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Rasulullah dapat anak yang ramai melalui Khadijah. Rasulullah mendapatkan kehidupan yang sangat bahagia, penuh keberkahan, penuh kebahagiaan, penuh cinta. Bahkan sampai wafat, menjelang wafat, Rasulullah tidak bisa melupakan istrinya Khadijah, yang itu terjadi pernikahannya di bulan Safar. Justru ada di antara orang yang kita kenal nikahnya di bulan cantik, bulan Rabiul Awal. Belum lewat sebulan sudah berantakan. Jadi sebenarnya yang berantakan itu bukan bulannya, yang masalah itu bukan bulan, tapi yang masalah itu orangnya. Jadi walaupun dia menikah di bulan paling mulia, bulan Ramadan, kalau orangnya bermasalah, ya bermasalah. Jadi tidak ada urusan dengan bulan. Kemudian Rasulullah selain menikah, dirinya menikah di bulan Safar dengan Khadijatul Kubra, Rasulullah menikahkan anaknya Fatimah Zahra itu juga di bulan Safar. Fatimah Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib itu di bulan Safar. Lahir dari pernikahan yang mulia tersebut, yang indah tersebut, dua pemuda ahli surga, pemimpin para pemuda surga. Siapa dua orang itu? Al-Hasan wal Husain. Hasil pernikahan di bulan Safar. Dan kehidupan keduanya, Ali dan Fatimah, sangat indah. Ali bin Abi Thalib tidak menduakan Fatimah sampai akhir hayat Fatimah. Setelah Fatimah wafat, baru Ali bin Abi Thalib menikah. Jadi kehidupan keluarga yang sangat indah.
hampir tidak ada kekurangan sedikit, sangat nyaris sempurna. Itu pernikahan yang terjadi, hasil pernikahan yang terjadi di bulan Safar. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa lain. Memang ada pernikahan Rasulullah di bulan Syawal, ada juga. Itu dengan Aisyah di bulan Syawal. Jadi banyak orang kejar bulan Syawal karena Rasulullah menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Dia lupa Rasulullah menikah dengan Khadijah di bulan Safar. Kemudian Rasulullah menikah dengan Safiyah, ya, itu juga di bulan Safar pada perang Khaybar. Di Khaybar, bulan Safar terjadi perang Khaybar. Jadi di antara peristiwa besar yang terjadi pada bulan Safar itu, di antaranya perang Khaybar. Itu bulan Safar. Jadi nggak ada Rasulullah ini kita nggak usah perang dulu nih bulan Malang, nanti kita tunggu bulan depan aja. Nggak ada. Bulan sial, nanti takutnya sial kalah kita perang. Nggak ada. Rasulullah berangkat perang Khaybar itu di bulan Safar dan mendapatkan kemenangan besar. Jadi Khaybar itu di antara peperangan yang ghanimahnya sangat banyak sekali. Dapat tanah kebun ribuan hektar, dapat ghanimah ternak, harta-harta perang itu banyak sekali dari Yahudi Khaybar. Itu melimpah sekali. Banyak prajurit-prajurit dapat banyak. Itu terjadi di bulan Safar. Kemudian perang yang pertama dalam Islam, perang Al-Abwa. Perang Al-Abwa itu perang pertama sebelum Khaybar. Itu juga terjadi di bulan Safar. Dan Rasulullah beserta para sahabat mendapatkan kemenangan yang luar biasa dalam perang Al-Abwa. Itu terjadi di bulan Safar. Kemudian yang paling besar lagi adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa besar dalam sejarah Islam, paling besar. Karena hijrah itu menjadi awal bagi kebangkitan Islam hingga pesat sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, sampai ke Aceh. Itu adalah awalnya dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kapan Rasulullah berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah? Bulan Safar. Malam meninggalkan Mekah itu bulan Safar. Masuk ke Madinah Rabiul Awal, bulan depan. Ini kan Safar, bulan depan Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu keluar Mekah akhir Safar, ya, akhir bulan Safar. Perjalanannya memakan waktu yang lama. Ada pendapat mengatakan belasan hari, ada yang 7 hari, ada 2 kali 7 hari, bahkan ada pendapat mengatakan 1 bulan perjalanan. Pokoknya terlepas daripada perbedaan pendapat itu, Rasulullah keluar Mekah akhir bulan Safar sampai ke Madinah baru bulan Rabiul Awal, bulan depan. Di bulan ini berangkatnya hijrah, akhirnya di pengakhiran bulan. Dan masuk ke Madinah bulan Rabiul Awal. Nah, semua yang Rasulullah lakukan, hal-hal besar, menikah, berperang, peristiwa-peristiwa besar yang Rasulullah lakukan, Rasulullah lalui di bulan Safar, hasilnya semua cemerlang, hasilnya semua indah. Enggak ada malang, enggak ada sial, enggak ada malang, enggak ada sial, enggak ada kemalangan, enggak ada apa-apa. Justru sebaliknya semua hasilnya cemerlang. Kemenangan besar, keluarga bahagia, tidak ada yang aneh-aneh. Itu serangkaian peristiwa-peristiwa itu pada Rasulullah.
Belum lagi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa lain yang ada di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dan seterusnya, banyak sekali. Nah, kenapa Rasulullah menikah di bulan Safar? Kenapa banyak hal-hal positif yang Rasulullah sengaja lakukan di bulan Safar? Di antara tujuannya untuk melawan budaya jahiliyah ketika itu. Di mana pada masa jahiliyah orang-orang Arab ketika itu sangat takut dengan bulan Safar. Takut mereka dengan bulan Safar. Ya, takut kalau melakukan sesuatu malang, sial, takut sekali. Itu orang-orang jahiliyah sangat takut dengan bulan Safar. Itu budaya jahiliyah. Kalau pemikiran itu masih kita pakai hari ini, di era kita hari ini, di era revolusi industri keempat, masih kita pakai, berarti kita meskipun tampilan moderat tapi pikiran masih menggampung dan berat, menggampungnya berat, kembali ke 1400 tahun yang lalu. Keren dah, tampilannya keren dah. Ya. Tapi takut nikah di bulan Safar. Misalnya seperti itu. Ya. Tampilannya dah keren, tapi takut menikahkan anaknya di bulan Safar, karena katanya bulan Safar itu bulan yang membawa kesialan, kemalangan. Ya. Nah, di samping itu Rasulullah mempertegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis itu berbunyi tentang hal-hal yang kalau dilakukan terjatuh dalam kesyirikan. Kata Rasulullah, la adwa wala tirata wala hamata wala safara. Kata Rasulullah dalam hadis sahih tersebut, tidak dibenarkan, artinya haram, adwa. Apa itu adwa? Ada 4. Maksudnya safar nanti di ujung. Yang pertama, tidak dibenarkan adwa, haram. Apa itu adwa? Adwa meyakini suatu penyakit tertular itu menular dengan sendirinya. Itu haram. Dan kalau diyakini, jatuh dalam kesyirikan. Tidak boleh. Tapi bagaimana juga penyakit menular itu dia tidak bisa menularkan ke orang lain atau ke siapapun yang lain kecuali atas kehendak Allah. Prokes wajib jaga, tapi beriman kepada Allah. Ya, vaksin silahkan, bagian daripada ikhtiar, tapi takut hanya kepada Allah. Kenapa hanya takut kepada Allah? Karena yang memberikan penyakit, yang menularkan hanya Allah. Apa buktinya? Apa faktanya? Apa logikanya? Bagaimana? Saya dapat cerita dari pasien di Piniri, ya. Tokoh Aceh, pernah menjabat sebagai gubernur Aceh. Beliau positif, dirawat di Piniri, dan beliau masukkan pendamping. Kan sekarang kalau ada pasien COVID dirawat di rumah sakit, kan dikasih izin masuk salah seorang keluarga untuk mendampingi. Maka pasien ini
masuk peniri karena beliau sudah sangat tua sekali, nggak mungkin sendiri, dikasih masuk pendamping yang merawat beliau, bawa ke kamar mandi, yang pokoknya mengurus beliau lah selama di sana. Nah, sebagaimana biasa prosedur pasien COVID itu selalu diswab 5 hari sekali atau 3 hari sekali, diswab untuk dicek dia sudah negatif atau masih positif. Kan diswab itu bertahap. Nah, beliau 2 minggu di sana, beberapa kali swab itu. Nah, setiap beliau diswab itu pendamping juga diswab karena bersentuhan, dan juga dengan pasien-pasien lain satu ruangan besar walaupun ada sekat-sekat. Menariknya, setiap diswab pasien ini yang mendampingi juga diswab, tapi setiap dua-duanya diswab hasilnya beda. Yang pasien beberapa kali diswab positif, yang mendampingi setiap diswab selalu negatif. Kalau Allah tidak berkehendak, walaupun satu kasur berdempetan, berarti siapa yang menularkan itu atas kehendak Allah. Tapi ada kita yang enggak satu kasur, enggak mendampingi, cuman salam begini aja sedikit sentuh, enggak, siapapun, enggak ada urusan, enggak, ini kan contoh, ini enggak ada, enggak, maksudnya enggak dempetan, enggak apa, cuman atau begini misalnya, pulang ke rumah udah flu misalnya, kemudian besok cek udah positif. Itu semua siapa yang mengendalikan? Allah. Jadi setiap yang menular itu tidak bisa terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah setelah mendengar hadis ini. Ditanya sama orang Arab Badui, "Wahai Rasulullah, tapi coba kalau kita kumpulkan, kita masukkan kambing sehat ke gerombolan kambing cacar, ya, tapi biasanya kan menular dia, pasti kena dia." Nah, jadi orang Arab Badui ingin meminta penjelasan itu sama Rasulullah. Tapi kan biasa kita kalau ada kambing sakit, kambing cacat atau kudis, kita bawa kambing sehat, kita gabungkan, kan lain kena juga. Berarti menular karena kambing yang sakit ini dipancing. Kata Rasulullah, iya bisa saja. Kata Rasulullah, yang mendatangkan penyakit menular itu ke kambing yang pertama sakit siapa? Dari mana dia menular dia? Oke, si fulan ini menular dari si ini. Si ini menularkan ke sini. Oke, ini dari sini, ini dari sini. Ini yang pertama dari mana? Yang kena pertama dari mana? Nah, maka karena itu la adwa, tidak dibenarkan, haram meyakini bahwa sebuah penyakit menular dengan sendirinya di luar kehendak Allah. Tetapi ingat, jangan berencana mau tes kehendak Allah. Jadi jangan ada rencana mau coba kehendak Allah. Kalau begitu saya mau tes tidur di Piniri semalam. Jangan. Nah, itu bukan Allah, itu bukan lawan kita. Kita lawan sesama kita aja. Kita diperintahkan tetap berikhtiar. Jangan cari penyakit. Wajib sakit, wajib berobat. Bunuh diri, kalau cari penyakit namanya bunuh. Sedangkan hukum bunuh diri, hukumnya dalam Islam haram, dosa besar. Seperti ada video itu yang menyembuhkan orang COVID dengan dinempelkan mulutnya, seolah-olah kayak ditarik penyakit COVID-nya.
Itu jangan coba-coba. Justru orang yang mengobati duluan meninggal. Itu namanya apa istilahnya, menantang sistem alam atau sunatullah yang telah dibuat oleh Allah. Itu tidak benar. Kemudian kata Rasulullah, la adwa wala tirah, dan tidak dibenarkan atau haram praktek tirah. Apa itu tirah? Tirah dasar katanya tara yatiru, terbang, tuyur, burung-burung. Jadi maksudnya tidak dibenarkan atau haram menggantungkan nasib pada burung-burung tertentu. Itu budaya jahiliyah juga. Kalau mau keluar rumah, mau pergi, ada kegiatan, pergi jauh, begitu keluar rumah tiba-tiba lewat burung, apa namanya itu, gagak ya, lewat burung gagak. Nah, itu kalau orang Arab jahiliyah tutup lagi pintu rumah, nggak jadi keluar. Lewat burung gagak di depan kita, menurut orang jahiliyah, budaya Arab jahiliyah dulu, itu tanda kemalangan. Atau sedang perjalanan jauh, tiba-tiba di sebuah pohon berdiri burung gagak, itu mereka langsung stop, nggak boleh lanjutkan perjalanan. Sedemikian takutnya mereka. Jadi nasib mereka itu digantungkan pada burung gagak. Ini haram, jatuh kepada syirik. Kita bisa ada seperti itu. Orang sekarang ada seperti itu. Enggak burung gagak, burung lain apa misalnya, atau hewan tertentu. Kalau kita biasanya ketabrak kucing, itu kalau sudah ketabrak kucing langsung takut, merasa akan ada sial. Itu termasuk termasuk itu. Nah, kalau diyakini banyak orang seperti itu, itu juga haram, la tirah. Jadi tidak boleh menggantungkan nasib pada hewan-hewan tertentu, pada gerakan hewan tertentu. Nggak ada urusan nasib sama mereka. Nasib itu di tangan Allah. Ada orang yang Allah kehendaki begitu dia meninggal langsung masuk surga tanpa hisab. Begitu dibangkitkan di padang mahsyar langsung diterbangkan ke surga. Caranya Allah buat hidupnya menjadi manusia paling susah. Jadi belum tentu ketika nasib kita nampaknya tidak baik, itu artinya kita tidak baik, belum tentu. Jadi kita pun jangan terlalu lebay sekali melihat orang. Ada orang begitu, oh sayang sekali bapak itu ya. Bapak itu mati langsung surga. Jadi hati-hati, jangan mengukur sesuatu itu dengan tampilan. Sayang bapak imam itu, Bilal itu, pengurus masjid itu, padahal udah bagus amalan, tapi susah dibuat sama Allah. Sengaja Allah buat dia susah di dunia. Kenapa? Karena begitu dia mati agar langsung masuk surga. Kita enak hidup, enak sekali hidup di dunia. Begitu kita mati, insya Allah, bukan kita, orang lain, insya Allah ya, kita baik-baik semua. Begitu mati, panjang hisabnya di hari akhirat, enggak selesai. Jadi
marilah kita membiasakan memandang dengan pandangan akhirat, melihat alam ini, melihat kehidupan manusia, sering-sering menggunakan kacamata akhirat. Jika melihat orang susah di jalan, itu lihatlah dengan pandangan akhirat. Ini sepertinya ini mudah di akhirat nanti, karena terlalu capek di dunia, terlalu berat menghadapi cobaan. Ya begitu. Sebaliknya kita merasa diri susah. Jadi nasib ini semuanya kita serahkan kepada Allah. Ada Allah dibuat Allah kadang-kadang membuat seseorang hidupnya enak. Bisa saja itu sebagai cara dia masuk surga. Bisa juga sebaliknya, kalau Allah buat dia susah masuk surga. Asik protes Allah, dia enggak masuk surga. Allah buat dia senang. Kita enggak dibuat senang misalnya, ya. Kita dibuat agak susah. Kalau kita dibuat senang, lupa kepada Allah misalnya, dan seterusnya. Jadi la tirata, tidak ada urusan nasib dengan hewan-hewan tertentu, dengan ini. Semuanya di tangan Allah. Dan apapun yang dikehendaki oleh Allah, kata Allah dalam Al-Quran, biyadikal khair. Semua yang ada di tangan Allah, kehendak Allah itu adalah baik. Nah, itu kalau kita mau pakai kacamata akhirat, ya, sering-seringlah kita pakai kacamata akhirat, walaupun kita belum menjadi manusia akhirat, masih manusia dunia. Nah, tapi bukan bermakna pakai kacamata akhirat menjadi panitia surga, ya, memfonis-fonis orang, ya. Maksudnya agar kita lebih memahami hakikat kehidupan, ya. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, wala hamah, dan tidak dibenarkan, haram, hamah, reinkarnasi. Tapi ini di umat Islam enggak ada lagi. Dulu masa jahiliyah sempat heboh reinkarnasi. Itu sekarang reinkarnasi itu sangat kental, itu di daerah-daerah Jepang, Cina, Korea. Mereka ada pemahaman reinkarnasi itu. Di agama Hindu kalau tidak salah, atau agama Buddha. Tapi kalau sekarang di Islam enggak ada lagi. Saya enggak ada yang pemikiran seperti itu. Ya, tapi nggak tahu ke depan. Ini akhir zaman macam-macam, ya. Kemudian kata Rasulullah, la wala safara, dan tidak dibenarkan atau diharamkan safara, menganggap bulan Safar itu bulan kemalangan atau bulan kesialan. Tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Kalau diyakini bisa jatuh dalam kesyirikan. Itu dipertegas oleh Rasulullah. Maka heran tadi, kok kosong masjid raya pagi ini? Ternyata masih banyak yang orang karena bulan Safar nggak mau nikahkan anaknya. Padahal biasanya berebutan itu, merupah-rupah untuk dapat jadwal nikah di masjid raya. Nah, oleh karena itu, marilah kita jaga kemurnian akidah kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah setiap selesai salat atau kapanpun, agar dijaga dan diselamatkan iman kita sampai akhir hayat. Tidak bercampur dengan kesyirikan, kurafat, mitos-mitos nggak jelas. Juga terus berusaha untuk belajar, mendengar, ikuti majlis ilmu sehingga terbuka. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sudah masuk Isya, ya? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, justru kalau ada orang, justru sebaliknya, ya, kalau ada orang menganggap sial waktu-waktu tertentu, dia meyakini waktu-waktu tertentu sial sehingga dia khawatir, justru orang itulah
yang sial. Akan datang sial pada dia pada waktu itu, karena dia sudah meyakini. Apa dalilnya? Dalilnya kata Allah dalam hadis kudusi, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kudusi, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Artinya apa? Kalau dia meyakini yang buruk akan terjadi, berarti terjadi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ada orang, ada itu model orang, dia sangat hati-hati dengan waktu-waktu tertentu, dia tanda itu. Ada orang suka seperti itu, dia ini tanggal ini tanggal kliwon ini, dia bulatkan ini bahaya nih. Ini bulan ini dia tanda. Ini justru orang yang seperti itu selalu kena musibah, karena terlalu perasaan jiwa yang penuh dengan ketakutan. Ketika itulah kena musibah, selalu kena musibah dia. Ada orang dia nggak tahu hari ini tanggal berapa, bulan berapa, nggak ada urusan dia. Apa ini bulan Safar, nggak ada urusan. Pokoknya anaknya mau nikah saja. Nggak ada urusan dia bulan, dia nggak tahu hari. Yang tahu dia cuma Sabtu Minggu cuma hari libur, dia nggak tahu. Justru orang seperti ini lancar-lancar saja apapun dia lakukan, karena pikirannya selalu positif. Nggak ada mikir nanti kalau ini bulan ini nanti akan terjadi ini, nggak ada. Dia lakukan saja lancar seperti Rasulullah tadi. Maka semuanya mengalir, berjalan baik. Sedangkan orang yang kadang-kadang terlalu berfikir seperti itu, itulah yang kena. Jadi semua bulan itu sama. Termasuk kita di Aceh itu, kalau siap nikah ada budaya nggak boleh keluar rumah atau kemana-mana sebelum walimah, sebelum pesta. Itu ada juga budaya di Aceh itu. Jadi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kerja berat, nggak boleh jauh-jauh, bahaya, rawan. Jadi harus pesta dulu, harus walimah dulu, baru. Ada anak muda baik dia, kawan kami juga dari alumni Kairo. Dia udah bagus, pemahamannya bagus, nggak ada pikir-pikir seperti itu. Begitu dia nikah, ternyata didoktrin sama orang kampung. Ini ingat ya, orang tua kampung lah. Ini udah menikah nih, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pegang-pegang parang, nggak boleh pegang-pegang pisau, nggak boleh naik-naik kereta, duduk aja di rumah tunggu pesta. Didoktrin tuh. Karena didoktrin, suatu hari dia darurat harus keluar rumah bawa kereta. Sepanjang jalan dia terfikir dengan doktrin itu tadi. Ini akan terjadi, ini terjadi, ini terjadi, ini. Gara-gara terlalu fokus mikir itu, disitulah dia jatuh keretanya. Padahal kalau dia nggak mikir, dia nggak akan terjadi apa-apa. Makanya dia mikir, ini bagaimana nanti saya nggak boleh keluar, tapi saya keluar ini, nggak fokus, akhirnya kecelakaan. Maka oleh karena itu, setiap waktu, hari, minggu, bulan, tahun, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Dan setiap ciptaan Allah, setiap milik Allah, biyadikal khair, adalah baik, tidak ada yang buruk. Dan tidak ada yang terjadi di alam ini, baik, buruk maupun yang baik, karena sesuatu selain Allah, tapi semua terjadi atas izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita malam Sabtu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.